Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas manhwa yang penuh aksi dan inspirasi, mengisahkan tentang Mr. Perfect, seorang petarung legendaris yang harus mengakhiri karirnya karena sebuah penyakit. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah pensiun dia terlahir kembali sebagai Yeon Hitae di dunia Murim, dengan semangat baru dan teknik modern dari kehidupan lamanya. Yeon Hitae melanjutkan perjuangannya untuk meraih kejayaan dan menghadapi berbagai tantangan. Chapter dibuka memperlihatkan seorang pria yang tertawa penuh kegembiraan. Ia tengah bertarung melawan segerombolan para bandit. Saat ini kakinya melayang tepat di leher salah satu bandit. Dengan nada penuh keyakinan ia mengatakan bahwa setiap orang berjuang menuju mimpi atau tujuan hidup mereka masing-masing. Ada yang mendambakan kekayaan, kekuasaan atau mencari pembenaran. Namun baginya ia adalah sosok yang sangat sederhana. Hanya satu hal yang ia cari di dunia ini yaitu kekuatan, bahkan dalam kehidupan keduanya saat ini. Di sekelilingnya para bandit kemudian mengepungnya dari segala arah, tetapi pria itu sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Para bandit itu mulai menyerang serempak sambil berteriak menanyakan apakah pria tersebut tahu siapa mereka, namun pria itu tidak peduli sama sekali, ia malah tersenyum penuh kegirangan siap menghajar mereka semua. Gerakannya sangat fleksibel dan cepat, membuat setiap serangan para bandit meleset dan tak ada satupun yang bisa mendaratkan serangan padanya. Selain itu, gaya bertarungnya yang unik membuat para bandit tak bisa memprediksi dari mana serangan itu datang, dan tiba-tiba saja mereka sudah terkapar di tanah tanpa memahami apa yang terjadi. Para bandit terus menyerang dengan harapan bisa mengalahkannya melalui jumlah yang banyak, tetapi pria tersebut melesat ke sana kemari, menghajar mereka satu persatu tanpa kesulitan. Ia menggunakan teknik tendangan taekwondo secara beruntun menyingkirkan mereka dengan sangat mudah. Para bandit terus berdatangan dan menyerang dengan penuh antusias. Mereka sangat kesal karena merasa diperdaya oleh seorang bocah, namun tak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikannya. Dari sisi manapun mereka mencoba menyerang, mereka selalu gagal dan berakhir babak belur. Selain taekwondo, pria itu juga menguasai teknik capoeira. Ia memutar kedua kakinya di udara dan mendaratkan dua tendangan sekaligus kepada para bandit yang menyerangnya. Dengan semangat dan penuh kegirangan, pria itu menantang para bandit untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka karena ia merasa pertarungan ini mulai membosankan. Para bandit kini merasa ketakutan, mereka tak ingin menyerang lebih lanjut, mereka sadar dan mengakui tak bisa mengatasi pergerakan aneh pria tersebut. Karena tak ada lagi bandit yang berani menyerang, pria itu memutuskan untuk menghampiri mereka dengan penuh kegirangan. Ia berlari menuju bandit-bandit tersebut sambil berkata bahwa mereka telah mengajak ribut orang yang salah. Melihat pria itu mendekat, para bandit menjadi panik dan memilih melarikan diri meskipun bos mereka berdiri tepat di depan mereka. Bos bandit dengan marah menghajar satu persatu anak buahnya yang melarikan diri, menyebut mereka sangat menyedihkan. Dengan hanya satu ayunan tinjunya, para bandit terhempas jauh dan terseret akibat pukulan tersebut. Dengan penuh percaya diri, bos bandit berdiri menghadapi pria misterius itu dan menantangnya berduel. Ia memuji keterampilan pria itu yang sangat hebat dan aneh. Ia mengungkapkan bahwa baru kali ini ia melihat gaya bertarung yang menggabungkan berbagai teknik aneh secara bersamaan untuk mengalahkan anak buahnya, namun bos bandit menegaskan bahwa pria itu tidak akan mampu mengalahkannya yang merupakan seorang master bela diri. Menurutnya teknik aneh pria tersebut tidak akan berpengaruh padanya yang memiliki kemampuan seni bela diri yang jauh lebih baik dan hebat. Seketika bos bandit mengeluarkan aura gelap dan menakutkan di sekeliling tubuhnya, ia berteriak dengan penuh semangat, menantang pria misterius itu untuk merasakan kekuatan sejati dari seorang master bela diri. Dalam sekejap ia melesat menyerang pria tersebut dengan kekuatan penuhnya, ia menantang pria itu untuk menahan serangannya menggunakan teknik anehnya, dengan teriakan keras ia melayangkan tinjunya ke arah pria tersebut, namun pria itu dengan gesit menggunakan teknik pukulan yang jauh lebih superior yang langsung membalas serangan bos bandit. Pukulan tersebut menghantam telak di wajah bos bandit, membuat giginya lepas akibat kekuatan pukulan yang sangat dahsyat. Cerita berpindah ke sebuah arena pertarungan, di mana dua petarung tangguh sedang bertanding. Penonton sangat antusias meneriakkan nama Mr. Perfect secara terus-menerus. Tak lama kemudian salah satu petarung tumbang dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Pemenangnya adalah Kang Sang-hyuk, sosok yang dikenal sebagai Mr. Perfect dan juga merupakan pria misterius sebelum reinkarnasi ke dunia Murim.
Dengan kemenangan ini Kang Sang-hyuk mempertahankan gelarnya dengan rekor 432 kemenangan dan 0 kekalahan, namun di balik semua pujian dan kekaguman publik, Kang Sang-hyuk menderita sebuah penyakit yang secara perlahan menurunkan performanya di setiap pertandingan, dan ini adalah sebuah rahasia yang tak diketahui oleh orang-orang. Reporter kemudian menghampirinya mengabarkan bahwa mereka telah menghapus gosip buruk mengenai Kang Sang-hyuk yang menderita penyakit parah. Reporter tersebut juga sangat memuji penampilan Kang Sang-hyuk hari ini yang tetap mengesankan seperti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ketika sesi wawancara dimulai, semua orang sangat menantikan apa yang akan diungkapkan oleh Kang Sang-hyuk mengenai pertandingan hari ini. Namun dengan hati yang berat, Kang Sang-hyuk akhirnya mengakui kepada publik dan media bahwa gosip tentang penyakitnya adalah benar. Ia juga mengumumkan bahwa pertandingan hari ini akan menjadi yang terakhir baginya. Mendengar pernyataan tersebut, semua orang menjadi sangat kecewa dan bertanya-tanya tentang alasan mendalam di balik keputusan mendadak Kang Sang-hyuk. Mereka merasa tidak adil jika Kang Sang-hyuk yang telah dipuja sebagai petarung hebat selama ini memutuskan untuk berhenti hanya karena sakit, padahal ia berada di puncak kejayaannya. Dengan rasa penyesalan mendalam, Kang Sang-hyuk menjelaskan bahwa ia menderita komplikasi kesehatan yang sangat parah. Manajernya menambahkan bahwa pertandingan panjang dan latihan berlebihan selama ini telah menyebabkan kemerosotan kesehatan yang cepat. Jika ini terus dilanjutkan, Kang Sang-hyuk beresiko melukai dirinya sendiri atau bahkan menghadapi kematian. Setelah mendengar semua itu reporter merasa masih sedikit kecewa, tetapi mulai menunjukkan rasa kekhawatiran. Mereka mengakui bahwa Kang Sang-hyuk memang telah menjadi atlet selama kurang lebih 30 tahun berjuang keras menaklukkan semua lawan dan selalu pulang dengan kemenangan. Semua orang hanya saja sangat menyayangkan jika rekor juara Kang Sang-hyuk harus berakhir hari ini. Mereka mulai bertanya-tanya tentang masa depan MMA jika Mr. Perfect mundur. Mereka khawatir bahwa tidak akan ada lagi sosok yang mampu memberikan hiburan seru seperti yang dilakukan Kang Sang-hyuk selama ini. Meskipun banyak orang merasa kecewa dengan keputusan Kang Sang-hyuk, namun rasa sakit yang dialami Kang Sang-hyuk jauh lebih dalam. Ia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bertarung, namun setelah mencapai puncak dan mendapatkan pujian dari semua orang, kini ia malah harus mengakhiri karir yang susah payah ia bangun. Manajernya kemudian menutup acara dengan alasan menjaga kesehatan Kang Sang-hyuk dan pergi bersamanya meninggalkan konferensi. Kerumunan orang berteriak menanyakan apakah Kang Sang-hyuk benar-benar akan menyerah, dan apakah ia akan meninggalkan gelar Mr. Perfect yang selama ini ia pertahankan. Mendengar semua pertanyaan tersebut, Kang Sang-hyuk sedikit tersenyum dengan rasa putus asa. Ia mulai mengingat kembali banyaknya pertarungan yang telah ia jalani. Ia bergumam bahwa Mr. Perfect adalah julukan yang ia terima setelah menjadi legenda hidup dalam dunia seni bela diri campuran. Menurutnya ini adalah keajaiban yang belum pernah ada di dunia karena ia terlalu sempurna sebagai petarung yang tak pernah kalah. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri. Berkat anugerah dari Tuhan, ia mempelajari berbagai seni bela diri seperti tinju, muay thai, taekwondo, gulat, dan banyak lagi, serta menguasai semuanya dengan baik. Berkat bakat dan latihan keras ia memperoleh sabuk juara hanya 3 tahun setelah debutnya sebagai atlet seni bela diri campuran, dan setelah itu ia menjadi juara tak terkalahkan dengan rekor kemenangan yang sempurna, mendapatkan berbagai rekor di bawah namanya. Namun sayangnya ia memutuskan untuk berhenti di sini. Semua yang dianggapnya sebagai berkah dari Tuhan kini sirna seketika ditelan oleh waktu yang berlalu dengan cepat. Kang Sang-hyuk sadar bahwa tubuhnya mulai rapuh karena usia yang tidak lagi muda. Ia memulai karirnya di seni bela diri campuran pada usia 20-an dan sekarang setelah 30 tahun mengabdikan diri, waktunya telah tiba. Kang Sang-hyuk mengungkapkan perasaannya bahwa hati dan pikirannya masih sangat ingin berdiri di atas ring, melawan para petarung muda yang kuat, namun tubuhnya tidak lagi mampu mengikuti kehendaknya akibat faktor usia dan penyakit. Ia merasa kehilangan alasan utama untuk melanjutkan hidup, karena takdir telah mencuri satu-satunya alasan yang membuatnya bertahan selama ini. Ia mulai bertanya-tanya apalagi yang tersisa untuk memotivasi dirinya. Beberapa hari kemudian, Kang Sang-hyuk ditemukan tewas dalam kesendiriannya, menutup matanya selamanya dan meninggalkan semua pencapaiannya selama ini. Cerita berpindah ke dunia murim yang dipenuhi kekacauan, penjarahan, dan perang tanpa akhir. Setelah beberapa abad berlalu, Kerajaan Yun akhirnya menyatukan semua benua dan menghentikan kekacauan. Meskipun Kerajaan Yun lebih lemah dalam kekuatan nasional dibandingkan dengan negara-negara kuat lainnya, namun ada alasan khusus mengapa mereka yang terakhir bertahan.
Keberhasilan mereka terletak pada penyebaran teknik kultivasi yang diperkenalkan oleh seorang Bodhidharma. Ia berhasil menggabungkan teknik kultivasinya dengan teknik bertarung yang akhirnya dikenal sebagai seni bela diri. Berbagai sekte Murim akhirnya mulai bermunculan dan mempelajari seni bela diri, banyak negara mulai melirik mereka dan membunuh siapapun yang mempelajari seni bela diri sebelum mereka benar-benar berkembang. Mereka melakukannya karena negara bagian takut akan sesuatu yang tidak mereka ketahui, namun berbeda dengan kerajaan Yun, mereka menyadari potensi setiap orang yang mempelajari seni bela diri, sehingga mereka menyiapkan wadah bagi para seniman bela diri untuk berlatih dengan nyaman dan meningkatkan kekuatan mereka. Setelah bertahun-tahun latihan, para seniman bela diri yang kuat akhirnya terlahir. Dengan bantuan mereka kerajaan Jun akhirnya berhasil menghancurkan kerajaan-kerajaan tetangga dan mengakhiri peperangan yang telah berlangsung sangat lama, dan setelah menyatukan benua, Jun Seong pemimpin kerajaan Jun, menyetujui fakta non-agresi antara keluarga kerajaan dan Murim. Perjanjian ini memastikan bahwa tidak ada lagi peperangan selama periode waktu tertentu, memungkinkan para seniman bela diri untuk berkeliaran lebih bebas tanpa dipertanyakan keberadaan mereka. Di masa damai yang baru ini, tampak seorang bocah dikelilingi tumpukan buku. Ia terlihat begitu antusias membaca satu persatu buku yang ada di hadapannya untuk menambah pengetahuannya. Dari buku yang dibacanya, bocah itu mengetahui bahwa saat ini Murim memang terlihat lebih damai setelah persetujuan non-agresi. Namun karena terlalu damai, akhirnya para seniman bela diri membagi diri mereka menjadi dua bagian, yaitu menjadi penganut sekte baik atau ortodoks dan satunya lagi menempuh jalan kultus iblis. Hal ini membuat pertarungan dan peperangan kembali lebih sering terjadi. Bocah itu kemudian menutup bukunya dan mengatakan bahwa dunia Murim ini sungguh menarik, terutama hal yang disebut seni internal. Di saat yang bersamaan seorang pelayan datang berteriak, menyuruhnya untuk segera keluar. Pelayan tersebut kesal dan memperingatkan bocah itu agar berhenti menyelinap ke tempat ini dan membuat masalah. Dengan sedikit menyesal, bocah itu meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak meminta izin karena takut mengganggu pelayan yang sibuk. Mendengar niat baik itu, pelayan tersebut akhirnya memaafkannya dan meminta bocah itu untuk tetap meminta izin, bahkan jika ia sibuk bekerja karena itu memang sudah menjadi tugasnya. Bocah itu berlari keluar sambil mengungkapkan bahwa ia mengerti dan akan keluar bermain dan mungkin akan sedikit terlambat pulang. Pelayan itu kembali kesal karena bocah itu selalu bertindak sesuka hatinya, namun di balik kemarahannya itu ia sebenarnya sangat peduli. Ia bahkan tersenyum melihat bocah itu yang pergi keluar dengan penuh semangat. Pelayan itu mengatakan kepada penjaga di sebelahnya bahwa ia merasa sangat iri melihat bocah seusia itu memiliki begitu banyak energi. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya jika bocah itu mengalami masalah di luar. Penjaga itu dengan senyuman yang penuh rahasia, menambahkan bahwa ia juga khawatir bocah itu mungkin diculik atau mengalami hal buruk karena bocah tersebut adalah tuan muda dari tembok harimau emas yang pasti memiliki nilai tinggi jika dijual. Sementara bocah itu ia berlari memasuki hutan. Ia sedikit melakukan peregangan karena merasa ototnya sangat kaku. Ia lalu menghela nafas dan menatap batang pohon yang tepat berdiri di hadapannya. Ia mulai mengangkat kedua tinjunya dan menggenggamnya dengan kuat mengarah ke batang pohon yang tepat berdiri di depannya. Ia mulai mengatur posisinya untuk menyerang, membuat udara di sekitarnya berhembus mengelilinginya. Bocah itu menutup matanya dan mulai mengingat pergerakan selanjutnya yang akan dilakukannya, dan ternyata dia adalah Kang Sang Hyuk, sang Mr. Perfect yang bereinkarnasi ke dunia Murim dan saat ini dikenal dengan nama Yeon Hitae. Meskipun berada di dunia Murim, ia masih menggunakan teknik modern yang dipelajarinya dari kehidupan sebelumnya. Pohon di hadapannya ia anggap sebagai lawan tanding di atas ring. Dengan penuh antusias ia merasakan nostalgia dari setiap pertarungannya dulu. Yeon memvisualisasikan pohon di hadapannya seolah-olah ia menyerang lawan sejatinya. Dengan cepat ia menghindari pukulan bayangan yang menyerangnya dan merencanakan serangan balik dengan tendangan rendah. Namun saat ia melakukannya ternyata pertahanan bayangan itu sangat kuat dan serangan Yeon tidak mempengaruhinya. Bayangan tersebut membalas serangan dengan keras, membuat Yeon terdorong beberapa langkah ke belakang dan meninggalkan bekas kaki di tanah. Dari atas salah satu pohon, penjaga sebelumnya ternyata mengikuti Yeon dan terus memperhatikannya sambil menyembunyikan kehadirannya. Ia yang memperhatikan Yeon sedari tadi merasa kalau Yeon sudah gila karena dari sudut pandangnya Yeon terlihat berlatih sambil memukul angin sedari tadi. Dengan sekuat tenaga Yeon melesat cepat ke depan dan kembali menyerang sambil berteriak. Sebuah tendangan telak masuk dengan sempurna di leher bayangan itu, di mana membuat pohon yang ada di hadapan Yeon langsung hancur menjadi dua bagian, menciptakan suasana di sekitar menjadi bergemuruh.
Yeon terkejut dengan kekuatan yang dikeluarkannya, ia merasa sedikit ketakutan karena pada usia 9 tahunnya, ia sudah mampu menghasilkan kekuatan sebesar ini. Ia menyadari bahwa kekuatan tersebut berasal dari fisiknya dan pengalaman bertarungnya dari kehidupannya dulu dan bukan berasal dari seni internal yang ada di Murim. Yeon merenung memandangi tangannya, ia bergumam kalau sudah 9 tahun sejak ia terlahir kembali di dunia Murim dengan kenangan kehidupan masa lalunya, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar dirinya yang dulu atau orang baru dengan ingatan Kang Sang Hyuk Mr. Perfect, meskipun ia tidak menemukan jawaban pasti, Yeon merasa bersyukur terlahir kembali di dunia Murim, ia yakin dunia ini adalah tempat yang sempurna, di mana hidup dan mati ditentukan oleh kekuatan di tempat ini. Yeon bertekad untuk tidak terikat oleh apapun dan membuat namanya dikenal luas seperti di kehidupan sebelumnya, menggunakan ingatan sebagai Mr. Perfect dan keterampilan bela diri modernnya. Tiba-tiba suara rintihan terdengar dari balik pohon yang hancur, dan Yeon menemukan penjaga yang tertindih dahan pohon. Setelah melihat apa yang dilakukan Yeon sebelumnya, penjaga itu bergumam bahwa ini sangat mustahil seorang bocah memiliki kekuatan yang sangat besar seperti itu. Yeon kemudian menghampiri penjaga itu dan bertanya lantang apakah dia sedang memata-matainya. Penjaga itu berlutut, menjelaskan bahwa dia hanya mengawasi dan melindungi Yeon atas perintah ayahnya. Dengan sedikit kesal, Yeon memastikan apakah penjaga itu melihat semua yang baru saja ia lakukan. Penjaga itu menjadi sedikit ketakutan memanggil Yeon dengan sebutan master dan meminta maaf atas apa yang sudah ia perbuat. Yeon merasa sangat tidak nyaman dengan situasi ini, terutama karena ada yang mengetahui seni bela dirinya, ia bergumam bahwa hal ini bisa memberikan pandangan buruk tentang seni bela diri modern di dunia Murim. Yeon terlebih sangat khawatir jika ayahnya mengetahui hal ini karena penjaga yang melihatnya pasti tidak akan tinggal diam. Keluarga Yeon di dunia Murim saat ini cukup berpengaruh, mereka disebut sebagai Golden Tiger Wall, mereka adalah klan terlemah dari 10 klan perdagangan namun memiliki pengaruh di semua wilayah bisnis dataran tengah, meskipun menempati peringkat terakhir namun mereka memiliki reputasi luar biasa karena mereka sangat dermawan dengan gaya seni bela diri faksi ortodoks. Ketua Golden Tiger Wall saat ini adalah Yeon Jaeho, ia melahirkan 2 anak perempuan pada istri satu-satunya dan beberapa tahun kemudian ia memiliki seorang anak laki-laki yang tak lain adalah Yeon Hui Tae saat ini. Beberapa hari kemudian berita tentang Yeon mempelajari seni bela diri yang aneh telah sampai di telinga ayahnya. Ayahnya sangat marah dan memarahi Yeon menuduhnya telah mempelajari seni bela diri yang digunakan oleh kelompok preman yang belakangan ini banyak menyusahkan warga. Yeon berusaha menjelaskan kalau itu bukanlah seni bela diri yang digunakan para preman, namun ayahnya tak mau mendengarkan dan menuduh Yeon sedang berbohong. Ia mendengar kabar kalau Yeon sampai berguling-guling di tanah dan berlatih pukulan dan tendangan, ia menyimpulkan jika itu bukanlah seni bela diri random yang digunakan para preman jalanan lalu apalagi. Merasa tidak terima seni bela diri modernnya dibandingkan dengan para preman jalanan, Yeon menatap ayahnya dengan tegas, ia menegaskan bahwa seni bela diri yang ia pelajari saat ini berada pada tingkat lanjutan yang nantinya akan menjadi seni bela diri eksklusif miliknya. Yeon menjelaskan bahwa ini adalah seni bela diri legendaris yang ia pelajari dari seorang master yang ia temui ketika masih kecil, master tersebut memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Mendengar hal itu, ayahnya semakin marah dan menilai semuanya sebagai omong kosong. Ia mengatakan jika Yeon ingin berbohong setidaknya buatlah alasan yang bisa dipercaya. Sementara Yeon ia hanya bisa membuang wajahnya dan bergumam bahwa ternyata ayahnya tidak mudah tertipu. Ayahnya kemudian mengusulkan untuk mencarikan guru yang baik jika Yeon benar-benar ingin belajar bela diri. Ia menyarankan agar Yeon bergabung dengan sekte Gunung Hua karena seni bela diri mereka cukup baik dan lebih dekat dari tempat mereka tinggal. Mendengar saran itu Yeon langsung menolaknya mentah-mentah, ia mengatakan bahwa seni bela diri yang ia pelajari saat ini jauh lebih hebat dan luar biasa dibandingkan dengan milik mereka. Mendengar omong kosong itu ayahnya semakin murka seakan-akan ingin membunuh Yeon karena beraninya dia mengatakan hal yang tidak masuk akal. Ia bergumam bahwa biasanya Yeon adalah anak yang patuh, tetapi entah mengapa sekarang menjadi terobsesi dengan sesuatu yang tidak jelas dan absurd. Karena sudah tidak bisa menahan kekesalan dan tidak bisa membujuk Yeon dengan cara yang baik, akhirnya ayahnya memutuskan akan mengirim Yeon secara paksa ke sekte Gunung Hua dalam waktu 10 hari ke depan.
Namun Yeon yang tidak menyerah menantang ayahnya untuk bertaruh. Yeon mengungkapkan bahwa alasan ayahnya ingin mengirimnya ke Sekte Gunung Hua pasti karena ayahnya mengenal seseorang di sana. Jika benar demikian Yeon meminta ayahnya untuk memberitahu kenalannya itu agar mengirimkan seorang murid yang seumuran dengannya untuk bertarung dan melihat siapa yang memiliki teknik bela diri terkuat. Dengan penuh percaya diri, Yeon menyatakan bahwa jika ia kalah ia akan mengikuti semua perintah ayahnya tanpa mengeluh sama sekali, sebaliknya jika ia menang, ayahnya harus berhenti mengganggu pelatihannya. Mendengar tantangan itu, ayahnya tersenyum jahat dan langsung menerima taruhan tersebut, ia menyetujui bahwa yang kalah harus mengikuti perintah yang menang. Mereka kemudian bersorak dan melakukan tos sambil meneriakkan bahwa perkataan pria sejati harus ditepati. Dengan tawa jahatnya ayahnya bergumam kalau Yeon tidak tahu perangkap apa yang akan disiapkannya, ia sangat yakin bahwa Yeon tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menang, ayahnya telah memikirkan seseorang yang akan Yeon lawan yaitu murid dari master tetua pertama Ki Hyok-do dari Sekte Gunung Hua yang terkenal sebagai prajurit yang kuat, ia memiliki seorang murid wanita yang seumuran dengan Yeon yang memiliki kemampuan hebat di usianya yang terbilang masih sangat muda berkat pelatihan dari gurunya Ki Hyok-do. Nah mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Perjalanan Yeon Hitae sebagai reinkarnasi Kang Sang-hyuk baru saja dimulai, dan petualangan serunya baru akan mencapai puncaknya. Dengan setiap pertarungan dan rahasia yang terungkap, cerita selanjutnya akan membawa kita pada aksi yang mendebarkan dan kejutan tak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti setiap momen yang menegangkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.